Shalom Bapak Ibu yang terkasih dari Kristus, marilah kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan keluarga pada hari ini. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada Engkau, kau pertemukan kami kembali untuk kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu di dalam kebaktian persekutuan keluarga pada hari ini. Engkau melawat kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh sampai pada hari ini di bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Marilah kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam kebaktian persekutuan keluarga, yaitu tentang kunci ketaatan. Kunci ketaatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bahwa ketaatan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya dan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk kita mengalami pertumbuhan rohani dan mencapai pendewasaan penuh. Kalau Bapak yang ada di surga, di dunia ini saja menginginkan setiap anaknya untuk taat terhadap apa saja yang diperintahkannya, apalagi Bapak yang ada di surga, ia sangat mengharapkan anak-anaknya hidup di dalam ketaatan. Bukan hidup menurut kemauannya sendiri atau seenaknya sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang taat? Apa kuncinya supaya kita bisa taat? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bahwa di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4b telah mengatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa kuncinya supaya kita bisa taat? Yang pertama yaitu jika kita mempertajam pendengaran kita. Kita harus mempertajam pendengaran kita dan melatih diri untuk banyak mendengar seperti yang dikatakan oleh Yesaya tadi, yaitu setiap pagi ia mempertajamkan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang taat jika kita tidak belajar untuk mendengar. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mulailah tumbuh iman di hati kita. Dan kemudian kita melangkah dalam ketaatan. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, yaitu mempertajam pendengarannya akan suara Allah. Bapak Ibu yang terkasih di Kristus, itulah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu pertajamkanlah pendengaranmu untuk mendengar suara Allah itu. Itu yang pertama. Apa kuncinya supaya kita bisa taat selain kita mempertajam pendengaran kita? Yang kedua yaitu jika kita beriman. Jika kita beriman. Kita akan belajar di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Di situ telah dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, belajar dari kehidupan Abraham yang taat kepada Allah ketika ia, yaitu Abraham, diminta untuk pergi ke tempat yang ia tidak ketahui. Dia tidak berprasangka buruk bahwa Tuhan mau mencelakakan hidupnya. Dia berpikiran positif, sekalipun harus keluar dari zona nyamannya. Dia harus keluar dari keluarganya, kampung halamannya, budayanya, kenyamanannya di daerah Ur Kasdim itu. Bahwa Abraham taat karena iman mereka. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang ingin selalu memberkati kita. Kita tidak boleh memiliki pikiran yang pandangan negatif terhadap Tuhan. Bahwa kisah Abraham, kehidupan Abraham itu adalah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bahwa iman artinya kita mempercayai bahwa Tuhan mau
dan ingin memberi yang terbaik untuk kita. Iman lahir karena kita mengenal Allah. Maka kita mengenal Allah, makin kita akan mentaati Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dari Kristus, banyak hal yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Kita masih menghadapi virus corona sampai saat ini. Dan disinilah kita diuji ketaatan kita. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Apakah kita tetap beriman bahwa Tuhan sanggup, Yesus sanggup menolong kita? Itu yang harus kita imani. Bahwa taat yang lahir dari iman akan menolong kita untuk taat dengan hati yang bersukacita, bukan terpaksa. Saya katakan lagi, taat yang lahir dari iman akan menolong kita untuk taat dengan hati yang bersukacita, bukan terpaksa. Ada orang taat tetapi sambil mengeluh dan bersungut-sungut. Taat tanpa sukacita akan mengakibatkan beban terhadap jiwa kita. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dari Kristus, meskipun kita masih di dalam masa pandemi ini, mari kita akan terus taat. Pertajamkanlah pendengaran Bapak Ibu sekalian akan suara Allah. Dan dengan iman yang teguh, kita akan mendapatkan lawatan begitu luar biasa. Meski secara kasat mata kita sedang berada di tengah situasi terburuk sekalipun, namun kita tetap berkeyakinan bahwa Tuhan memperhitungkan ketaatan kita kepadanya dan Tuhan sanggup menolong dan memelihara hidup kita karena Dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan, yang memberkati dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ialah kita pegang hal itu untuk kita hidup, untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Ialah kebenaran Tuhan ini boleh mendorong kita semakin hari kita semakin dekat dan taat kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepada Engkau, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh Engkau nyatakan lawat-Mu, kami boleh belajar dari kehidupan keteladanan Abraham. Kami boleh tolong ya Tuhan, ialah kami Engkau pertajam pendengaran kami untuk mendengar suara Engkau. Dan ajarilah kami untuk selalu beriman kepada Engkau seperti iman Abraham, yang akhirnya Engkau lawat dan memberkatinya. Terima kasih Bapa, Engkau juga melawat jemaat-Mu yang pada hari ini mendengar, biarlah Engkau juga melawat mereka, Engkau memberkati mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.